Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul yang akan kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini yaitu urgensi ibadah kurban. Sebelum kita bahas lebih jauh atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa kepada kita bersama. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta bersungguh-sungguh meninggalkan apapun itu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang telah dibacakan di awal khutbah itu terdapat di dalam surah Al-Kautsar bahwasanya Allah menyeru kepada seluruh umat Islam. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat, kata Allah, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kalian kepadaku. Ini suatu perintah yang Allah perintahkan kepada kita selaku umat Islam, dan ini perintah yang Allah turunkan kepada kita bukan satu kali seumur hidup, namun perintah ini adalah satu kali dalam satu tahun. Artinya apa? Setiap tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 11 sampai 13 adalah hari tasyrik yang Allah perintahkan kepada kita untuk berkurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini di dalam menjalani kehidupan ini mungkin banyak sekali masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita mungkin. Jangan pernah pertanyakan kenapa Allah berikan cobaan kepada kita bertubi-tubi, kenapa Allah berikan kepada kita cobaan yang banyak. Namun introspeksi diri kita, sudahkah kita menjadi hamba yang dekat dengan Rabb kita? Bagaimana salah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Salah satunya itu adalah berkurban. Sayang 1000 kali sayang, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah anugerahkan kepada kita begitu banyak harta untuk kita. Pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang pagi lagi untuk apa? Mencari ridha, karunia, rezeki yang Allah
peruntukkan buat kita. Namun setelah itu kita dapatkan, harta telah kita peroleh, telah sampai di tangan kita, kita enggan untuk berkurban. Rumah kita mewah, mobil kita megah, harga kendaraan kita, sepeda motor kita jutaan rupiah, puluhan juta rupiah mungkin. Namun kita enggan untuk membeli 1 ekor hewan kurban. Yang berapa sih jumlahnya? Mungkin ketetapan dari panitia itu ada yang di angka 2.500.000, ada di angka 2.600.000, paling mahal 2.800.000. Kenapa nyawa kita tidak kita taruhkan dengan harga 2.600.000 tersebut? Hari ini kita susah payah mengejar harta yang Allah titipkan kepada kita. Siap-siap kita membeli kendaraan baru supaya bisa kita tunggangin di alam dunia ini, bisa mengantarkan kita dimanapun kita ingin pergi, berjalan di bumi ya Allah. Namun kita tidak siapkan hewan atau kendaraan untuk kita tunggangi di akhirat. Alasannya kita belum cukup uang lah, kita belum memiliki kemampuan lah. Padahal rumah kita bagus, kendaraan kita indah, kendaraan kita banyak. Coba kita bayangkan, apakah layak kita disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia perintah yang Allah perintahkan kepada kita 1 kali setahun. Masa enggan kita untuk mengeluarkan perintah Allah tersebut? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jalan salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tegasnya lagi, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, barang siapa yang memiliki kemampuan di dalam kehidupannya berupa keuangan, artinya dia memiliki keuangan namun dia enggan untuk berkorban, kata Rasulullah, apa sanksinya? Jangan dekati tempat sholatku. Jangan kalian dekati tempat sholatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan jangan dekati rumah tempat sholatku, kata Rasulullah, artinya kita akan jauh dari Rasulullah. Kita tidak akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Kita tidak akan mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah jauh dari kita, Rasulullah tidak akan bantu kita, niscaya Allah juga tidak akan mau dekat dengan kita. Coba kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hingga detik ini umat Islam, umumnya umat manusia yang ada di dunia ini masih ditimpakan yang namanya wabah. Kenapa hingga saat ini hampir 2 tahun kita masih menjalani virus ini? Kenapa sampai detik ini masih ada virus itu, belum Allah angkat ke permukaan? Kenapa Allah belum cabut virus tersebut? Jawabannya karena kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, kalau sudah Allah senantiasa ada di dalam diri kita, apapun masalah akan terselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Aku, kata Allah, Aku akan berikan jalan keluar terhadap masalah apapun itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki kepada kalian dari jalan yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sejarah-sejarah yang lalu-lalu. Kita lihatlah Nabi Ibrahim. Apakah yakin kita Nabi Ibrahim itu memiliki kemampuan sehingga dia tidak terbakar oleh api? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika terkena api pasti hangus. Namun kita lihat kenapa Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api? Jawabannya satu, karena Nabi Ibrahim dekat dengan Allah. Kita lihat lagi peristiwa Nabi Musa saat dikejar-kejar oleh Fir'aun. Di hadapannya laut yang sangat luas, di belakangnya tentara Fir'aun yang siap membunuh mereka. Apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu wahai Musa ke laut tersebut. Akhirnya apa? Laut terbelah sehingga Musa dan tentaranya, pengikut-pengikutnya lewat kepada lautan tersebut. Apakah
Musa memiliki kehebatan setinggi itu? Apakah Musa memiliki ilmu yang seperti itu? Jawabannya tidak. Musa sama seperti kita. Jawabannya cuma satu, karena Musa dekat dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa dekat dengan Allah sehingga doa kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga virus hari ini masih ada di dalam kehidupan kita? Intinya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah sebuah tenaga kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya adalah berkurbanlah. Jangan simpan uang kita. Jangan tumpuk-tumpuk harta yang kita miliki hari ini. Kalaulah harta hari ini kita tumpuk, suatu saat Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita. Harta itu tidak akan bermanfaat buat kita kalau tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malahan harta tersebut akan menyusahkan kita saat di akhirat kelak. Harta yang kita miliki, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat apa sih manfaat atau potret dari ibadah kurban tersebut. Manfaatnya apa? Yang pertama, manfaat dari ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah, semua masalah akan teratasi. Kehidupan di dunia ini, apapun bebannya, pasti Allah akan hindari dari kita. Apapun masalah pasti akan bisa kita selesaikan. Insya Allah, Allah akan bimbing kita kalau kita sudah dekat dengan Allah. Ini satu manfaatnya. Yang kedua, yaitu untuk membantu saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Kalau kita yang serba kecukupan, mungkin makan daging enak, 1 minggu sekali bisa kita beli dengan harga yang mahal. Atau mungkin 1 bulan sekali bisa kita beli harga daging dengan yang begitu mahal itu. Kalau kita survei ke pasar-pasar, harga daging itu di atas ratusan ribu 1 kilonya. Bagaimana saudara-saudara kita yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu? Dan bagaimana ceritanya saudara-saudara kita yang mereka tidak sanggup memakan daging tersebut dan mereka harapkan itu adalah yang berasal dari hewan kurban yang kita potong. Inilah manfaatnya kita membuat mereka tersenyum di Idul Adha tersebut, menggembirakan mereka di Idul Adha tersebut. Mungkin mereka untuk bermewah-mewah sulit, namun jangan biarkan mereka sulit untuk menikmati juadah yang senantiasa kita santap. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga dari ibadah kurban tersebut adalah saat penyembelihan hewan kurban tersebut, kita menumpahkan darah hewan kurban itu, kita tumpahkan ke tanah. Artinya apa? Secara bentuk kita tidak hanya menumpahkan darah hewan kurban tersebut, namun kita menumpahkan, kita membuang sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat rakus ada di dalam diri kita, sombong banyak, apalagi tidak senang melihat orang senang ada, senang melihat orang susah ada. Sifat itulah yang akan dibuang dengan proses pelaksanaan kurban tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah sama-sama kita keluarkan uang kita. Mumpung waktu masih ada 3 atau 4 hari lagi, ayo kita lihat kas di rumah kita, kita lihat tabungan kita. Kalau rasa-rasanya memadai, ayo berkurban. Ayo kita lakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita tumpuk-tumpuk, pergi pagi pulang pagi lagi hanya untuk mengumpulkan harta, sementara harta itu nanti akan menyusahkan kita. Jangan sampai kita dihambakan oleh harta. Jangan sampai harta itu diperebutkan oleh anak-anak kita saat kita di alam kubur. Jangan sampai. Jadi kita bawa harta kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama.
Untuk itu, jangan pernah berpikir harta itu akan memberikan kebahagiaan buat kita kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun harta kita sedikit, kekayaan kita tidak kita miliki, tetapi Allah meridhoi kita, insya Allah kebahagiaan lahir batin akan kita dapatkan. Kalau harta kita banyak, mobil kita bagus, rumah kita mewah, namun ridha Allah, karunia Allah tidak ada di dalam harta tersebut, insya Allah kehidupan kita seperti neraka yang ada di dunia ini. Untuk itu, jangan pernah berpikir harta kita bawa di dunia ini, tetapi berpikirlah supaya harta itu bisa kita bawa ke akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.